Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu efek ekonomi dan finansial jasa. Ada anggota kelompok 2. Yang pertama, Aulia Cindy Utami dengan NIM awalan 21 dan NIM akhiran 1052. Yang kedua, Naulisa Ada dengan NIM awalan 21 dan NIM akhiran 1055. Yang ketiga, Berliana Albanita NIM awalan 21 dan NIM akhiran 1056. Dan yang terakhir, Alifatus Soleha dengan NIM awalan 21 dan NIM akhiran 1058. Pertama, ada pengertian dari ekonomi jasa. Jasa sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Ekonomi jasa adalah sektor ekonomi yang memberikan layanan langsung kepada pelanggan. Aspek yang dilihat dari keuntungan saat ini lebih pada peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya. Keuntungan dan jasa saling berhubungan. Kualitas jasa mempengaruhi banyak faktor ekonomi di dalam perusahaan. Contohnya, Total Quality Management atau TQM mengekspresikan dampak keuangan dari kualitas jasa dengan cara pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, dapat model pemasaran yang dapat menunjukkan bagaimana pelayanan berdampak kepada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama, yaitu pemasaran ofensif berdampak kepada pelayanan, yaitu menarik lebih banyak pelanggan. Pemasaran ofensif melibatkan pangsa pasar, reputasi, dan harga mahal. Jika pelayanan yang diberikan perusahaan baik, maka perusahaan akan mendapatkan reputasi positif dan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan kemampuan menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Model PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy bisa dikembangkan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian pelayanan yang baik terhadap keuntungan. Untuk mengembangkan model tersebut, bisa dengan cara menentukan variabelnya, yaitu pegawai, pelanggan, dan laba. Dampak dapat diukur dengan mengaitkan 3 kategori ini, yaitu tempat bekerja, tempat untuk bertransaksi, dan tempat untuk berinvestasi. Dan di sini ada kategori dari pelayanan. Yang pertama yaitu tempat untuk bekerja. Lingkungan untuk mengembangkan dan pertumbuhan individu, untuk mendukung ide-ide yang inovatif dan juga empower atau melibatkan tim dan individu. Selanjutnya ada tempat untuk bertransaksi, yaitu menawarkan barang dengan nilai tinggi. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang cemerlang dari orang-orang terbaik. Yang ketiga, tempat yang menyenangkan untuk bertransaksi. Dan yang keempat, loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada kategori pelayanan tempat untuk berinvestasi, yaitu pertumbuhan pendapatan operasi yang prima, dan juga pengelolaan aset yang efisien. Yang terakhir adanya productivity gains. Yang selanjutnya adalah pemasaran defensif yang berdampak pada pelayanan untuk menahan pelanggan. Pendekatan ini menekankan pada penahanan pelanggan atau customer retention yang dimiliki karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih penting daripada mencari pelanggan baru. Jika perusahaan tidak memberikan pelayanan yang baik, hal itu akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus mencari pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan lama yang telah pergi. Mendapatkan pelanggan baru membutuhkan dana yang cukup besar, termasuk biaya iklan, promosi, dan biaya penjualan, seperti perusahaan pada awal berdiri. Jika perusahaan dapat mempertahankan pelanggan, terdapat 4 hal yang akan diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama yaitu lower cost atau biaya rendah. Biaya untuk mendapatkan pelanggan baru 5 kali lebih mahal daripada jika perusahaan menjaga pelanggan yang sudah ada. Banyak konsultan mengatakan bahwa mempertahankan current customer atau pelanggan lama lebih penting dibandingkan dengan pangsa pasar, biaya per unit, dan faktor lainnya yang biasanya diasosiasikan dengan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah volume of purchase atau volume pembelian. Pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan perusahaan biasanya akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan pelayanan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, ketika pelanggan puas dengan pelayanan perbankan, maka pelanggan akan memanfaatkan layanan kredit dari bank tersebut. Yang ketiga yaitu premium value atau harga mahal. Pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan juga akan bersedia untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Sebagian perusahaan yang mampu memberikan layanan yang baik dan memuaskan pelanggan di bidang jasa memiliki kemampuan untuk menawarkan harga yang lebih mahal. Contohnya adalah Federal Express yang bergerak di bidang industri pengiriman barang. Dia mampu menawarkan barang yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya karena dapat memberikan layanan waktu yang lebih daripada yang lainnya, yaitu pengiriman waktu jam lewat tengah malam. Yang keempat yaitu word of mouth communication atau komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi dari mulut ke mulut dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan sumber informasi lainnya, bahkan dapat membela pelayanan yang ada di perusahaan.
Komunikasi word of mouth dapat mendatangkan pelanggan baru untuk perusahaan dan nilai keuangan dari aktivitas promosi ini adalah kemampuan menghemat lebih banyak uangnya untuk aktivitas promosi sekaligus mendapatkan lebih banyak pemasukan pelanggan baru. Yang selanjutnya yaitu persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Behavior intention juga dapat memberikan pengaruh langsung terhadap penjualan dan perhatian pelanggan atau customer intention. Dengan meningkatkan perhatian pelanggan atau customer intention ini, perusahaan juga mendapatkan dampak positif, diantaranya menghargai perusahaan, lebih memilih perusahaan kita dibandingkan perusahaan pesaing, meningkatkan volume pembelian, pelanggan juga bersedia membayar harga yang lebih mahal. Hubungan antara kualitas pelayanan secara keseluruhan dan laba sangatlah penting untuk dipahami. Akan tetapi, manajer lebih baik mengidentifikasi variabel khusus dari kualitas pelayanan yang paling berhubungan dengan laba. Hubungan tersebut dapat dicerminkan pada hubungan yang menjelaskan pelayanan saat kontak dengan pelanggan atau service encounter, yang dipengaruhi oleh atribut-atribut jasa, yang merupakan starting point atau titik awal yang harus diperhatikan sebelum perusahaan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan keuntungan. Hubungan itu menunjukkan bahwa jika penyedia jasa dapat memberikan service encounter yang baik, maka akan meningkatkan kualitas jasa yang selanjutnya juga berdampak positif terhadap perilaku pelanggan atau behavioral intention. Behavioral intention yang positif dari pelanggan dapat mempertahankan konsumen, sehingga perusahaan harus bisa meningkatkan konsumen loyal yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka yang panjang. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh jasa terhadap keuntungan. Banyak manajer masih melihat jasa dan kualitas pelayanan sebagai biaya dibandingkan sebagai kontributor terhadap keuntungan, karena sulitnya menghubungkan antara pelayanan dan juga pengendalian keuangan. Pimpinan dari perusahaan jasa terkemuka dunia seperti Federal Express dan juga Disney percaya pada intuisi mereka bahwa pelayanan yang lebih baik akan menyebabkan peningkatan pada keberhasilan di bidang keuangan. GEO menemukan bahwa kualitas perusahaan terkemuka dunia dihasilkan dari pangsa pasar, sales per employee, dan juga return on sales serta return on asset. Penemuan lain memperlihatkan hubungan yang positif dan erat antara perubahan di dalam persepsi kualitas oleh pelanggan dan juga adanya stock return, di mana di lain sisi pengeluaran untuk iklan berdampak yang konstan terhadap return on investment. Situasi saat ini peningkatan kualitas memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan juga dengan penuh pertimbangan. Pendekatan yang melihat kualitas jasa dari aspek investasi didasarkan pada dampak yang terkait yang dikenal dengan ROSI atau Return on Service Quality, atau juga disebut sebagai tingkat pengembalian kualitas jasa, yang memiliki 3 poin, yaitu yang pertama adanya usaha meningkatkan jasa pelayanan akan meningkatkan kepuasan konsumen, serta kedua yaitu peningkatan kepuasan konsumen pada tingkatan atribut tertentu akan dapat meningkatkan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Poin yang ketiga yaitu kepuasan konsumen yang tinggi akan berdampak pada intention behavior atau perilaku. Peningkatan profit perusahaan karena kualitas jasa adalah sebagai dampak dari adanya customer retention, customer satisfaction, harga premium, reputasi, dan juga adanya word of mouth. Untuk itu, maka suatu perusahaan harus selalu berusaha mendapatkan return on marketing dengan memperkuat relationship kepada konsumen untuk mendapatkan customer lifetime dan juga customer equity. Kemudian adanya efek finansial. Secara tradisional, organisasi mengukur kinerja mereka berdasarkan indikator keuangan seperti keuntungan, penjualan, dan juga return on investment. Saat ini, strategi korporat mengemukakan kekurangan mengevaluasi kinerja perusahaan jika hanya berdasarkan pada kinerja keuangan semata. Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan yang utamanya menerapkan revenue expansion atau peningkatan penghasilan akan berkinerja lebih baik dan juga mendapatkan return on equity, di mana bandingan perusahaan yang menekankan pada cost reduction atau pengurangan biaya. Peningkatan kualitas jasa akan berdampak positif, dapat meningkatkan kepuasan konsumen, mengurangi komplain, membangun persepsi dan juga image positif, serta secara keseluruhan akan berdampak terhadap profit perusahaan. Dan di mana selanjutnya peningkatan kualitas jasa tidak terlepas dari usaha perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Dengan alasan inilah perusahaan mulai menggunakan Balanced Performance Scorecard. Oke,
Oke, untuk pengertian balance scorecard sendiri yaitu alat untuk memantau keputusan strategis di mana diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga harus menembus setidaknya melalui 4 aspek berupa keuangan, pelanggan, proses internal dan juga pembelajaran serta pertumbuhan. Di mana balance scorecard sendiri berfungsi untuk yang pertama yaitu perencanaan strategis yang lebih baik. Balance scorecard itu mampu menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengomunikasikan strategi perusahaan. Hal ini terjadi karena melalui balance scorecard inilah nantinya manajer atau jajaran eksekutif akan mendapatkan gambaran umum tentang kinerja para pegawainya. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pelaporan kerja. Balance scorecard juga dapat berfungsi untuk memandu desain laporan kinerja perusahaan. Hal ini dapat memastikan bahwa pelaporan manajemen terfokus pada isu-isu strategis utama dan juga membantu perusahaan dalam memantau pelaksanaan rencana perusahaan yang telah dirancang untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan komunikasi dan juga penyelarasan proyek. Melalui balance scorecard, para eksekutif perusahaan dapat dengan mudah untuk mengomunikasikan strategi secara internal maupun eksternal. Data dan analisis yang didapat dari balance scorecard sendiri akan memfasilitasi tiap pegawai untuk memahami strategi dan juga meningkatkan pelibatan mereka dalam peninjauan strategi tersebut. Melalui balance scorecard sendiri, perusahaan pada gilirannya dapat memastikan bahwa suatu proyek dan juga inisiatif dapat difokuskan secara ketat untuk mencapai tujuan dengan strategi yang paling tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik balance scorecard. Nah, ada 4 karakteristik balance scorecard. Yang pertama yaitu ada pengukuran menyeluruh. Nah, karakter pertama adalah perluasan perspektif yang tercakup dalam pengukuran kinerja perusahaan oleh balance scorecard. Secara komprehensif, balance scorecard tak hanya terbatas pada perspektif internal tetapi juga eksternal, seperti pelanggan. Selain itu, comprehensive balance scorecard juga mencakup persoalan finansial dan perkembangan perusahaan. Yang kedua yaitu terjalinnya relasi internal. Nah, melalui balance scorecard, setiap pihak dalam internal perusahaan dapat saling berhubungan atau berkomunikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tak hanya itu, adanya komunikasi yang baik, yang holistik ini dapat mempermudah perusahaan untuk mengatur strategi melalui kegiatan saling mengedukasi satu sama lainnya dan menyusun perencanaan strategi serta memberikan penghargaan terhadap pengukuran kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu keseimbangan dan keselarasan. Nah, adanya balance scorecard ini dapat menegaskan kewajiban setiap pihak dalam internal perusahaan untuk membangun relasi sebab akibat dari strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, balance scorecard juga dapat menyeimbangkan antara kinerja keuangan dan juga perspektif pelanggan maupun pasar secara umum. Terlebih keempat perspektif yang dipakai untuk menganalisis balance scorecard juga memiliki bobot yang sama dan seimbang. Yang keempat yaitu sistem kontrol dan data bersifat interaktif. Nah, melalui Kiplan dan Norton menyebutkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh balance scorecard merupakan agenda penting yang berulang dan ditangani oleh manajemen tertinggi dalam perusahaan. Hal ini membuat sistem kontrol balance scorecard menjadi terpusat. Meskipun begitu, sifat terbuka yang dimiliki oleh balance scorecard akan menentukan perhatian manajemen serta seluruh pegawainya. Data yang dihasilkan oleh balance scorecard juga dapat diinterpretasikan dan didiskusikan dalam pertemuan tatap muka antara atasan, bawahan hingga rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk membuat transparansi yang penting bagi evaluasi kinerja dan penyelesaian antara operasional maupun strategi bisnis. Dalam praktiknya, balance scorecard ini dapat digunakan oleh jajaran ataupun tim manajemen. Nah, balance scorecard ini bisa digunakan oleh pejabat eksekutif maupun petinggi di tiap bagian ataupun divisi perusahaan. Penggunaan balance scorecard ini memang penting bagi tim manajemen untuk mengubah cara kepemimpinan serta proses penyelarasan strategi dalam peningkatan kinerja karyawan. Oleh karena itu, balance scorecard dapat menjadi salah satu cara bagi tim manajerial untuk menganalisis kecenderungan yang ada dalam sebuah divisi ataupun perusahaan secara menyeluruh. Analisis manajerial ini berguna untuk menemukan dan menentukan strategis arah bisnis ke depannya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke perspektif balance scorecard. Balance scorecard atau bisa disingkat dengan BSC merupakan salah satu alat kinerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari 4 perspektif berbeda, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran
perusahaan termasuk perusahaan jasa. Nah, yang pertama yaitu kita menuju ke preventif keuangan. Dalam preventif keuangan, perusahaan dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja keuangan jasa yang ditawarkan. Indikator kinerja yang terkait dengan preventif keuangan meliputi pendapatan, laba, margin laba, dan arus kas. Dalam konteks perusahaan jasa dapat digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam preventif keuangan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan jasa mengirimkan barang dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja keuangan dari layanan pengiriman barang yang ditawarkan. Indikator kinerja yang terkait dengan preventif keuangan bisa mencakup pendapatan laba, margin laba, dan arus kas. Dengan menggunakan balance scorecard, perusahaan dapat mengetahui apakah layanan pengiriman barang yang ditawarkan telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu kita masuk ke preventif pelanggan. Dalam preventif pelanggan, perusahaan dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja jasa yang ditawarkan dari sudut pandang pelanggan. Indikator kinerja yang dikaitkan dengan preventif pelanggan meliputi kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan reputasi merek atau citra merek. Dalam konteks perusahaan jasa, kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam preventif pelanggan. Sebagai contoh sebuah perusahaan jasa telekomunikasi telah menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja layanan telekomunikasi yang ditawarkan dari sudut pandang pelanggan. Indikator kinerja yang terkait dengan preventif pelanggan ini bisa mencakup kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, serta reputasi merek. Dengan menggunakan balance scorecard, perusahaan dapat mengetahui apakah layanan telekomunikasi yang ditawarkan telah memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang ketiga kita masuk ke perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal yang berhubungan dengan jasa yang ditawarkan. Indikator kinerja yang berkaitan dengan preventif proses bisnis internal meliputi waktu siklus produk jasa, biaya produk jasa, biaya overhead, dan kualitas jasa yang ditawarkan. Dengan menggunakan balance scorecard, perusahaan dapat menentukan apakah proses bisnis internal terkait dengan jasa ditawarkan telah berjalan dengan efisien dan efektif. Sebagai contoh, sebuah perusahaan jasa keuangan seperti bank dapat menggunakan balance scorecard ini untuk mengukur kinerja proses bisnis internal terkait dengan produk atau layanan keuangan yang ditawarkan. Indikator kinerja yang terkait dengan preventif proses bisnis internal bisa mencakup waktu siklus penyelesaian transaksi keuangan, biaya operasional, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas layanan yang diberikan. Dan yang terakhir kita masuk ke preventif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam preventif ini, perusahaan dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur kemampuan perusahaan dan menciptakan serta mempertahankan nilai jasa yang ditawarkan. Indikator kinerja yang terkait dengan preventif pelanggan dan pertumbuhan meliputi kompetensi dan keterampilan karyawan, teknologi dan infrastruktur yang digunakan, serta inovasi dan pengembangan produk serta layanan yang baru. Dalam konteks perusahaan jasa, kompetensi karyawan dapat digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam preventif pembelajaran dan pertumbuhan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan jasa konsultan manajemen dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja dari layanan kualitas konsultasi manajemen yang ditawarkan dari sudut pandang pembelajaran dan pertumbuhan. Indikator kinerja yang dikaitkan dengan preventif pembelajaran dan pertumbuhan bisa mencakup kompetensi karyawan dalam memberikan layanan konsultasi, penggunaan teknologi serta infrastruktur yang efektif, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk serta layanan baru dan inovasi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki ke contoh yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Diambil masing-masing strategi, tujuan, indikator, dan inisiatif. Begitulah cara kerja balance score dalam menyusun kerangka analisis strategis.
Meski tampak rumit, namun balance score dibuat justru untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan atau strategi perusahaan terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai baik secara internal maupun eksternal. Materi selanjutnya yaitu pengukuran kinerja non keuangan atau non-financial performance measure, merupakan sebuah pendekatan yang menentukan tujuan serta berhubungan dengan visi dan strategi organisasi menurut muat pada tahun 2007. Kinerja keuangan, kinerja non keuangan juga terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti biaya operasional menurut Samson dan Terziowski pada tahun 1990. Kegiatan logistik dan bahkan Miller pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kinerja non keuangan atau intangible performance terdiri dari yang pertama innovation capital, komponen dari kinerja yang berupa proses penyaluran kreativitas, yang kedua human capital, yaitu nilai kinerja imaterial yang dilihat dari sumber daya personalnya, pengetahuan tentang pola jaringan kerja, kompetensi sosial, dan ketiga customer capital yang mengarah pada nilai material yang dilihat dari sektor penjualan yang termasuk dalam customer capital adalah daftar pelanggan, pangsa pasar, proposal pelanggan, dan yang keempat supplier capital. Dilihat dari sisi pembelian, semua nilai imaterial yang didasarkan pada hubungan pasokan yang terintegrasi. Yang kelima, investor capital, dilihat dari perspektif finansial, nilai imaterial dapat dilihat dari modal dan kredit. Yang keenam, proses capital ditentukan melalui efisiensi dan proses pencarian kerja dan struktural organisasi, termasuk diantaranya high level quality control dan komunikasi antar jaringan kerja yang efektif. Yang ketujuh yaitu location capital, merupakan keunggulan tersendiri bila lokasi perusahaan terletak sangat strategis dengan keterhubungan pada infrastruktur yang baik dan transportasi. Menurut Idner dan Latta pada tahun 2000 terdapat beberapa keunggulan dari pengukuran kinerja non keuangan, yaitu yang pertama terdapat hubungan yang dekat dengan strategi organisasi jangka panjang. Yang kedua terdapat hubungan pada inovasi manajemen capability, hubungan karyawan